Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas D, semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat baku dan kalimat tidak baku. Pengertian kalimat baku. Kalimat baku adalah ragam bahasa atau kalimat yang secara sosial lebih digandrungi dan yang sering didasarkan pada orang-orang berpendidikan di sekitar kebudayaan dan suatu masyarakat bahasa. Dapat disimpulkan bahwa kalimat baku adalah bentuk bahasa atau kalimat yang telah dikodifikasi atau ditetapkan, diterima dan difungsikan sebagai model oleh masyarakat secara luas. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai pemersatu, mengikat kebinekaan yang rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Bahasa Indonesia baku merupakan alat dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama. Yang kedua yaitu sebagai kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai kewibawaan, berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui memperolehan bahasa baku. Dan yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan, yaitu menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara benar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa baku. Pertama yaitu pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Selanjutnya yaitu bentuk kata yang berawalan me dan ber sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kata. Selanjutnya yaitu konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Selanjutnya partikel kah, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Selanjutnya yaitu preposisi atau kata dengan sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Selanjutnya yaitu bentuk kata ulang atau reduplikasi ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Selanjutnya yaitu kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Ciri-ciri bahasa baku selanjutnya yaitu pola kelompok kata kerja aspek agen, kata kerja sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku yang ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Selanjutnya, konstruksi atau bentuk sintesis sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia buku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Selanjutnya, fungsi gramatikal yaitu subjek, predikat, dan objek sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Selanjutnya yaitu struktur kalimat baik tunggal maupun majemuk ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku di dalam kalimat. Selanjutnya kosakata sebagai bagian semantik bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Dan selanjutnya yaitu ejaan resmi sebagai bagian bahasa Indonesia
baku ditulis dengan jelas dan tetap baik tata kalimat maupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan EYD. Dan yang terakhir yaitu peristilahan baku sebagai bagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai dengan pedoman peristilahan penulisan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku bahwa bahasa non standar atau bahasa yang tidak baku adalah ragam yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku, dan bahasa non standar ini digunakan di saat berada di lingkungan tidak resmi. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.